Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, para peternak ayam, khususnya ayam kampung. Kali ini kita akan membicarakan tentang ayam kampung lagi, teman-teman. Bagaimana ayam kampung itu yang kita ternakkan, yang kita usahakan di kandang kita, itu semuanya ujung-ujungnya kita pasti mencari penghasilan dalam setiap peternakan kita. Intinya untuk beternak itu semua orang butuh penghasilan. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti musim penghujan seperti sekarang ini, ayam-ayam kampung itu rata-rata cara bertelurnya tidak produktif. Artinya telur ayam kampung sangat menurun pendapatannya, teman-teman, karena beberapa faktor. Biasanya di musim hujan itu yang pertama adalah musim hujan, di mana musim penghujan ini akan membuat suhu ayam itu akan sedikit dingin, jadi akan berakibat pada daya kawin ayam yang cenderung menurun, yang sehingga tidak bisa membuahi ayam betina dan menjadi faktor salah satunya dalam kegiatan produktivitas telur ayam kampung. Artinya begini, teman-teman, ayam itu kalau musim hujan biasanya cenderung hanya berkumpul, cenderung hanya makan saja, dan untuk kawin pun tidak begitu gregetan. Karena memang pada musim penghujan seperti sekarang ini, musim dingin sekarang ini, saya cerita sedikit, teman-teman. Saya itu sudah beternak beberapa tahun, dan memang ketika di peternakan saya itu, teman-teman, setiap tahun ketika musim hujan pasti produktivitas ayam itu termasuk telurnya itu pasti menurun, teman-teman, karena memang faktor hujan itu juga mempengaruhi terhadap ayam bertelur atau tidaknya. Apalagi di musim hujan ini biasanya ayam itu cenderung akan sedikit mengalami gangguan kesehatan karena faktor kedinginan, faktor yang lain, faktor virus dan sebagainya. Bahkan cenderung banyak ayam-ayam yang terkena penyakit, teman-teman. Artinya bagaimana kita sebagai peternak bisa pintar-pintarnya memformulasikan baik dari pakan maupun tempat agar ayam itu tetap bisa produktivitas bertelur. Cerita sedikit, teman-teman, pengalaman saya selama beberapa tahun ini beternak ayam kampung. Ketika di musim penghujan seperti sekarang ini, ayam itu akan cenderung mau berkawin atau mau mengawini betinanya, jantannya, itu apabila ayam itu merasa tubuhnya sedikit hangat. Ini pengalaman pribadi. Monggo teman-teman pengalamannya seperti apa, kita sama-sama saling sharing di sini. Kalau pengalaman pribadi saya memberikan pakan, kalau pakannya itu berbentuk pakanan lembek ataupun pakanan yang basah, biasanya saya memberikan pakan itu dibasahi dengan air hangat. Misalkan dedak dicampur dengan sisa makanan-makanan rumahan, itu biasanya saya campur dengan air hangat agar makanan itu ketika dimakan atau dikonsumsi oleh ayam itu sendiri, maka akan terasa hangat ketika masuk ke tubuhnya. Biasanya ayam itu ketika tubuhnya sudah hangat akan sedikit lincah, akan sedikit gesit, dan disitulah daya untuk mengawini betinanya keluar lagi. Yang kedua, memberikan pakan kering. Usahakan jangan sering-sering memberikan pakan lembek ketika di musim penghujan seperti sekarang ini, teman-teman, karena ketika sering-sering dikasih pakanan lembek, ayam kurang begitu sehat. Biasanya saya memberikan jagung ataupun jagung giling ataupun yang kita kenal dengan beras jagung. Kalau ada itu, teman-teman, coba dikasih gabah atau padi yang belum digiling. Gabah, kalau orang sini menyebutnya gabah, itu sangat bagus untuk merangsang ayam itu agar cepat bisa kawin dan akhirnya bertelur. Gabah itu sangat bagus, teman-teman. Pakanan kering termasuk gabah itu sangat bagus untuk merangsang ayam agar mau kawin, akhirnya bisa bertelur dengan produktif. Selanjutnya, kandang, teman-teman. Kandang ini sangat berpengaruh terhadap ayam, teman-teman. Kalau kandangnya kita itu lembab, kandangnya itu basah, kandangnya itu tidak sesuai dengan temperatur tubuh ayam, maka biasanya ayam itu cenderung kayak ayam sakit, teman-teman. Bulunya tidak begitu rapi, bulunya itu tidak begitu bagus, tidak mengkilat. Akhirnya itu menjadi faktor
keterlambatan sel telurnya itu untuk membuahi betinanya. Maka buatlah kandang, usahakan yang tidak lembab. Kalau kandang saya yang saya buat ini teman-teman, kandang ayam saya ini saya buat bertingkat, jadi bawahnya tidak langsung menyentuh tanah. Kandang saya ini saya coba buat bertingkat. Saya itu buat 2 tingkat teman-teman, yang di bawah itu ketika untuk tidur, yang di atas untuk bertelur, tapi di bawahnya itu tidak sampai menyentuh tanah. Artinya dari di kandang saya itu, di bawah kandangnya itu masih ada tempat, artinya tingginya itu dari tanah sekitar 15 cm sampai 20 cm. Walaupun di bawah tanahnya lembab, tetap di atas kandangnya itu tetap kandangnya itu tetap tidak lembab. Akhirnya ayam itu ketika tidur di malam hari ataupun mau bertelur, tetap keadaan kandang di dalam tetap kering teman-teman. Ini hanya sharing pengalaman teman-teman. Monggo kalau teman-teman punya pengalaman lain yang tidak sama dengan saya tapi bisa berhasil, monggo kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu untuk para peternak. Terima kasih teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.